Bukannya melayani masyarakat sesuai dengan tugasnya, dua pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Kendal ini malah melakukan penipuan. Keduanya mengaku bisa meluluskan korban menjadi PNS. Tersangka diketahui bernama Muhammad Ashari, 39 tahun, PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal, dan Yokobus Edi Priyatno, 50 tahun, PNS Kecamatan Patebon, Kendal. Sedangkan seorang pelaku lain kini masih buron, yaitu staf PNS Satpol PP Kabupaten Kendal, Agung Budi Wiratno. Ketiga pelaku mengiming-imingi korban dengan kemudahan menjadi PNS tanpa ujian sesuai prosedur. Namun dengan syarat harus menyetorkan uang minimal 100 juta rupiah. Pembayaran jasa maklar CPNS itu dilakukan dengan 2 tahap. Separuh dibayarkan sebelum ujian CPNS dan separuhnya lagi dibayarkan jika korban sudah mendapatkan surat keputusan pengangkatan. Namun hingga pengumuman tes CPNS, nama kedua korban tidak tercantum sehingga mereka melaporkan para tersangka ke kepolisian. Pak, sudah berapa lama Pak melakukan? Pak, sudah berapa lama penipuan ini Pak, PNS Pak? Hah? Sekali. Pak, dijanjiin mau masuk kemana Pak? PNS bagian apa Pak? PNS di bagian apa Pak? Nggak tahu. Saya belum tahu, orang dalamnya belum tahu. Yang penting masuk PNS gitu Pak? Iya. Berapa orang Mas di situ Mas? 2 orang. 2. Tiap korbannya kena berapa Pak? Tadi udah di sana Pak Kapolres. Terus uangnya buat apa Mas uangnya Mas? Udah habis. Udah habis buat Buat apa? apa? Buat makan. Dari kedua korban, tersangka mendapat keuntungan hingga 95 juta rupiah. Uang tersebut dibagi 3 untuk masing-masing tersangka. Namun, menurut pengakuan tersangka, uang hasil penipuan sudah habis digunakan untuk berfoya-foya dan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya, penipuan atas tindak pidana memasukkan seseorang, dijanjikan seseorang untuk bisa masuk sebagai pegawai negeri sipil di Kabupaten Kendal. Korbannya 2 orang, yang bersangkutan seyogianya untuk memberikan uang sebesar 100%, namun karena masih sifatnya masih baru perjanjian sementara, akhirnya dari pihak korban itu diharuskan membayar separuhnya 50%. 2 korban tersebut, satu memberikan uang sebesar 40 juta, satu orang lagi memberikan uang sebesar 55 juta. Jadi totalnya uang yang diamankan oleh kedua tersangka ini adalah 95 juta. Akibat perbuatannya, 2 tersangka yang kini sudah ditangkap akan dijerat dengan pasal 372 KUHP, subsidiar 378 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 4 tahun kurungan. Dari Kendal, Dadang Karunia melaporkan.